Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis ingin bahas soal ini ya, rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, sebuah langkah anti demokrasi. Jadi ada wacana untuk mengajukan peraturan presiden yang mengatur perusahaan platform digital. Dan ini mengundang banyak kontroversi. Ini berita 29 Juli 2023. Ini oleh Winata Armada Soekardi. Ini intinya protes ya. Jadi ada harapan untuk bisa mendapatkan kepastian karya pers yang didistribusikan melalui algoritma yang benar-benar karya pers yang berkualitas, bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal, apalagi hoax. Ini penulis juga nggak jelas pendapatan yang adil bagi media atas platform digital. Ada pendapatan yang lebih distributif dan adil. Ini penulis juga nggak jelas. Karena sekarang mungkin ini harapannya untuk mendapatkan uang lebih banyak dari yang penyedia platform digitalnya. Ya, sebenarnya ini juga sebuah keanehan ya, karena kalau merasa nggak adil ya jangan di YouTube, kalau merasa nggak adil ya jangan di Twitter, jangan di di Facebook, jangan di mana-mana wis, buat atau dewe. Kan merasa aneh ya, memanfaatkan jasa orang lain tapi terus merasa pembagian hasilnya kurang adil. Kayak kalau kita jualan barang lewat Tokopedia ya, terus kita merasa ini pembagiannya nggak adil, ini harus buat undang-undang untuk mengatur gitu ya. Tapi ya wis, itulah. Nanti penulis sebutkan tunjukkan juga peraturannya yang aturannya diharuskan membuat perusahaan platform digital ini hanya boleh menyebarkan pers yang berkualitas. Jadi nanti ada badan khusus yang mengatur Facebook, mengatur Google, mengatur Twitter gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi perusahaan yang dianggap tidak berkualitas harus dibatasi, nggak boleh ditinggikan di search engine dan selanjutnya. Jadi yang kena nanti ya, contohnya ini search engine Google pun kena, Bing kena, yang lain-lain juga kena. Jadi perusahaan platform nantinya wajib menjalin kerjasama dengan perusahaan pemilik berita sebelum menyiarkan karya persnya. Jadi Google, Facebook, Bing, YouTube, Twitter itu harus bekerjasama dengan perusahaan pers sebelum menyediakan karya mereka. Disebut publisher right ya. Perusahaan pers punya hak untuk dibayar terhadap produk-produk yang dihasilkan. Maka perusahaan penyebar informasi atau platform digital wajib membayar kepada perusahaan pers setiap menyiarkan berita dari perusahaan pers. Jadi ini nggak cuma kayak sekarang. Kalau sekarang kan di Facebook, di Twitter, di macam-macam ada berita yang ditayangkan, penyebar informasinya platform yang posting nggak selalu dibayar pun sangat kecil karena itu dari iklan ya. Aneh ya, ini pokoknya aneh lah. Ini pokoknya perusahaan itu harus bekerja sama dengan pers. Kalau nggak bekerja sama nggak boleh menayangkan sesuatu yang ya sebenarnya itu langkah dari persnya sendiri. Sudah tahu Google kayak gitu, YouTube kayak gitu, Bing kayak gitu, kenapa terus pakai? Kalau sudah begini mungkin ya bisa aja lah Google itu memblokir perusahaan pers yang termasuk di sini. Kenapa nggak diblokir? Ya diblokir aja toh. Mau posting nggak boleh. Wong disuruh kerjasama, nggak butuh kan ya. Jadi ya ini entah langkah apa ya. Ini
Katanya semua pihak terkait dilibatkan, sudah didengarkan, tapi keluar juga informasi bahwa terjadi perbedaan prinsipil dari banyak pihak. Jadi katanya semua pihak terlibat sudah dilibatkan, tapi ya nanti kita lihat sendiri, ada dari Google ini sendiri merasa protes gitu loh. Katanya ini kondisi menjaga kemerdekaan pers. Entah ya, karena sekarang ini rasanya juga merdeka. Orang ngomong apa ae nang YouTube iso, nang Twitter iso, betul-betul merdeka. Cuma nggak kekontrol emang ya. Ini Google-nya sendiri sudah protes, ngomong beritanya negatif. Dari AJI, AMSI membuat petisi menolak keras. Naskah sudah dikirim Kementerian Kominfo ke Pak Joko Widodo untuk ditangani. Katanya minta dipercepat. Ini siaran pers. Dewan Pers meminta percepatan penyelesaian Perpres Publisher Right. Ini percepatannya ya. Mendesak Dewan Pers agar tidak mundur, tetap mengawal pembahasan pelaksanaan regulasi tersebut. Ki atas nama nih ya orang-orang ini ya. Dewan Pers minta pemerintah mempercepat berpedoman pada UU 40 1999. Dewan Pers sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk menjaga kemerdekaan pers dan menegakkan kode etik jurnalistik. Jadi Dewan Pers ini dianggap harus diberi wewenang yang lebih kuat lagi untuk mengatasi sirkulasi berita yang ada di Google, di YouTube, di Facebook, di Twitter dan seterusnya. Ini kayaknya kayak gitu. Memastikan ekosistem pers akan tumbuh dan berkembang. Ini juga sekarang dipertanyakan dengan undang-undang tersebut, karena katanya banyak yang merasa yang kecil-kecil bakal hancur kalau ada itu, membuat yang besar tok yang menang. Ini Perpres jangan sampai berisi ketentuan mengatur urusan periklanan bagi penerbit pers. Padahal yang sekarang ini dicawi-cawi adalah uangnya dari Google, dari YouTube, dari Facebook. Entah ya, uangnya dari Facebook, YouTube kan dari iklan. Memiliki jaminan kedaulatan digital. Ini ya itu tadi, memberi wewenang ya, jadi badan sensor, badan yang mengatur peraturan undang-undang macam-macam, perizinan boleh tayang atau enggak, kayaknya seperti itu ya. Ya wes ini ya. Terus lanjut lagi di mana ya, dari judul Perpres sendiri sudah terlihat mengandung kontradiktif. Ini judulnya ini seakan jadi nuansa yang perusahaan digital yang bertanggung jawab, tapi ini jelas kontennya adalah dari pers sendiri yang pingin bisa mengatur perusahaan platform digital. Ini jelas ya, perusahaan platform digital memindahkan saluran pipa informasi ke seluruh pihak, seluruh dunia dari manapun. Jadi tidak langsung terkait dengan karya-karya pers, karena itu mereka nggak punya wartawan. Ini orangnya salah paham ya, karena dari undang-undangnya yang udah penulis baca, persnya yang pingin mengendalikan perusahaan platform digital. Nah ini juga dengan peraturan presiden, pers memberikan kewenangan pada presiden, karena harusnya presiden itu nggak ikut-ikut. Kalau presiden buat undang-undang ya jadinya presiden kan ngatur pers, jadi apa ya, jadi bukan kemerdekaan hukum lagi ya, jadi kayak undangan pemerintah untuk mengatur lagi dunia pers. Tapi ini jelas bakal nggak mungkin lah bisa tembus ngelawan Google, ngelawan Facebook, macam-macam. Ini tentunya ya.
Ini perusahaan platform digital menyiarkan karya pers jurnalistik wajib membayar dana. Jadi ini bakal bisa terjadi sebaliknya, pers ambil data apapun harus bayar ya, repot ya. Ini divonis bahwa jika pers disahkan 70-80% perusahaan digital bakal rontok mati, kemerdekaan pers terhambat. Ini karena selama ini pengambilan data, mengutip itu bisa dilakukan secara gratis. Nanti berikutnya kalau mengutip harus bayar, ya nggak akan hidup mereka. Ini opini ya, entah apa sudah baca peraturan perpresnya sendiri atau tidak. Ini katanya jadi doktrin komunis Cina ya. Ya wes. Terus kita lihat pendapatnya Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi ini ngomong dalam 1 bulan harus selesai perpresnya, jangan sampai lebih. Terus ngomong bahwa masyarakat sekarang kebanjiran berita dari medsos dan media digital termasuk platform langsing yang tidak memiliki redaksi atau hanya dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital menguntungkan sisi komersial dan mendorong konten recehan sensasional. Emang karena ya siapa yang ingin nonton itu makin jadi tinggi toh beritanya, rekomendasi juga dikasih yang banyak orang tertarik, banyak orang seminat yang tertarik. Jadi katanya mengorbankan kualitas isi jurnalisme yang otentik. Katanya ini nggak boleh mendominasi. Pendapatan media konvensional juga terdesak karena 60% belanja iklan diambil media digital. Jadi iklan-iklan sudah mulai dari YouTube, dari Facebook dan seterusnya. Jadi sumber daya konvensional larinya ke sana, tapi sekarang didominasi platform media asing ya. Jadi kualitas produk jurnalisme Indonesia menurun karena ekosistem bisnis makin tidak sehat. Terus ini verifikasi jarang dilakukan karena medsos atau jurnalisme lebih ke clickbait saja. Ini katanya jurnalisme harusnya tetap, tapi ini penulis nggak ngerti ya apa maksudnya, karena kalau di YouTube, di Facebook, di Twitter dan macam-macam itu poinnya adalah bagaimana membuat orang tertarik. Dan ya sekarang ini TV aja sudah dibatasi kan, nggak bisa lihat semua. Kalau TV dibatasi ya sama saja toh, dari pemerintah membatasi TV, mengurangi TV, akses TV. Kenapa kok sekarang orang-orang pilih lari ke online kok jadi ribut-ribut ya. Sementara itu dari YouTuber sendiri ada yang juga protes seperti ini ya. Ini pendapat pribadi. Ini takut nggak ada lagi konten kreator, nggak ada berita yang organik. Tiap informasi yang keluar harus sesuai sama demand pers. Nggak ada hoax. Tapi negatifnya berita jadi terbatas, jadi seperti satu pintu, gak ada kebebasan. Om Deddy Corbuzier juga bilang ini bahaya. Google, YouTube mengirim surat ke pemerintah. Mereka nggak mau kalau ada aturan ini bisa pergi dari Indonesia kalau aturan ini disahkan. Nah, kata ini Google aja gitu, apalagi yang lain gitu ya. Konten kreator jadi bisa berhenti. Juga Kira Vincent, Deddy Corbuzier sepulang sekolah DKID. Jadi penulis nggak tahu Deddy Corbuzier ada apa sudah ngomong, nggak tahu lah. Nah ini juga ada berita buruk juga. Ini membela Google ya, dia ngomongin Google itu membuat bisnis kecil jadi bisa berkembang ya, karena ya keterbukaan. Nah ini dari sudut pandang Google-nya ya, dari Indonesia, googleblog.com, blog resmi Google di Indonesia.
Ini oleh Michael Browning, Vice President bagian umum dari Google Asia Pasifik ya kayaknya ya. Ini peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik dengan memberikan kekuasaan pada sebuah lembaga non pemerintah. Jadi memang bukannya yang tadi ini kan, ini sabotannya. Ini orangnya salah paham karena ini memberikan kuasa untuk Dewan Pers mengatur Google, mengatur YouTube, mengatur Facebook. Jadi ini yang benar ya. Nanti penulis bacakan yang petisi resminya gimana. Ini memberikan kekuasaan pada sebuah lembaga non pemerintah untuk menentukan konten apa saja yang boleh muncul online dari penerbit berita, mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan. Jadi ada dua, menentukan konten apa yang boleh muncul di online, penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan. Ini pendapat Google ya. Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Ini jika disahkan sekarang, katanya mempengaruhi kemampuan kami menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia. Ini akibatnya segala upaya yang telah ingin kami lakukan untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia. Ini pendapat keras sekali ya dari Google ya. Nah ini, kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai produk yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini. Katanya sudah ada kesempatan memberi masukan, tapi kesimpulannya dari Google adalah peraturan pemerintah itu membatasi berita yang tersedia secara online, hanya mengatasi sejumlah kecil penerbit berita, membatasi kemampuan kami untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh Nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit kecil di bawah naungan SMSI. Ini katanya ini Google terus terang ragu dengan kenetralan dan kerelevanan media besar ya. Ini mengancam eksistensi media dan kreator mereka ya, seperti ini ya. Katanya kemerdekaan, tapi justru akan mematikan yang sekarang ini berkembang, apalagi keusahaannya diberikan kepada sebuah lembaga non pemerintah. Hanya akan menguntungkan penerbit berita tradisional saja. Ini klaim-klaim dari Google ya. Investasi program kemitraan produk. Ini ada komitmen pendanaan juga ya. Local News Foundry, Digital Growth. Ini klaimnya ya. Juga menerima mitra jangan cek fakta. Apa cek fakta ya? Loh, kok diblok ya? Leh, nggak ada website ya. Kok lucu. Berbagai hasil pendapatan iklan dan penerbit berita yang memenuhi syarat menerima bagian yang signifikan ya sudah itu ya, emang sudah ada. Jadi ini meragukan kemampuan Perpres itu untuk membentuk hal yang tepat ya. Ini pembentuk lisensi juga ya wes ini ya. Jadi Google sendiri merasa Perpres sendiri itu nggak bagus ya,
Kalau dari pihak perpresnya sendiri kita bisa lihat dari dewanpers.or.id. Ini pertama di 2020 ya. Sapa penulisnya gak ono jenenge, tapi gambarnya ini berita soal apa, ngomong soal berita-berita yang nggak bener ya. Apa ini contohnya, wawancara mencemarkan nama baik. Ini ngasih contoh ya, yang offline dan online perlakuannya beda. Ini juga ngomong lagi soal pengaruh media internasional ya. Mana sih, banyak lah. Ini jadi salah satu faktor yang sepertinya jadi sumber munculnya peraturan permintaan rancangan peraturan presiden itu ya. Ya, ini kembali ke masalah perlindungan macam-macam ya. Terus ada lagi satu lagi ini ya. Ini dari Dewan Pers juga. Ini yang mempertanyakan jurnalisme di media digital ya. Ini gugatan hukum dianggap memantulkan konten jurnalistik secara sepihak tanpa imbal balik untuk media yang memproduksi konten tersebut. Jadi dapat berita tapi nggak dapat uangnya, mungkin itu ya. Ini kayaknya sumbernya salah satunya ini ya. Ini media jurnalistik menjadi sangat terdikte oleh Google dan Facebook dalam urusan menghasilkan, mengemas, dan menyebarkan berita. Sementara untuk bertahan hidup harus mencari jalan sendiri ya, bertarung secara langsung melawan raksasa digital. Ini mungkin ya sumbernya itu ya. Jadi ada di sini Agus Sudibyo, Head of New Medical Research Center Jakarta. Jadi mungkin bisa jadi sumbernya dari situ ya. Nah, draftnya itu ini. Tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Ini dan perusahaan pers dihapus karena perusahaan pers diatur UU Pers ya. Ini dasarnya. Ini keterbukaan algoritma. Ini yang dimaksud mana nggak ada ya. Ini tanggung jawab perusahaan platform digital adalah kewajiban perusahaan platform digital menjaga ekosistem jurnalisme yang sehat berkualitas. Ini maksudnya tentu di Indonesia menurut kacamatanya Dewan Pers. Bagi hasil pembagian pendapatan dihitung nilai ekonomian. Ini juga jelas minta pendapatan lebih banyak dari Google, nggak cuma dari iklan saja tapi juga yang lain-lain juga mungkin ya. Berita karya jurnalistik oleh wartawan. Kata wartawan ini penting ya, karena kayak penulis bukan termasuk wartawan, nggak punya surat wartawan. Mediasi, negosiasi, perubahan algoritma. Ini Badan Hukum Indonesia. Perusahaan pers ini perusahaan pers termasuk yang tradisional juga ya. Jadi perusahaan pers ini entah termasuk dengan yang tidak punya background hukum atau enggak, penulis nggak tahu ya.
Tapi perusahaan platform digital ini jelas termasuk Google, YouTube, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Ruang lingkupnya ya, perusahaan platform digital, perusahaan beres, kesepakatan bagi hasil perusahaan platform digital dengan perusahaan beres pelaksana. Entah siapa pelaksana ini. Oh ini, kehadiran dimaksud diukur berdasarkan presentasi trafik dari trafik domestik yang digunakan dan atau jumlah pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu. Ini berarti Google harus sharing data ini kepada media gitu ya. Ini menegur jurnalisme berkualitas termasuk mencegah penyebaran atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai kode etik jurnalistik. Ini artinya kalau ada berita yang sudah sesuai aturannya Google, YouTube, Facebook tapi nggak sesuai kode etik jurnalistik Indonesia, bakal dituntut, harus nggak boleh ya. Ini juga menghilangkan berita tidak sesuai, berarti menghapus konten, dihapus kontennya. Berarti konten dari YouTube, Facebook itu harus dibuat lebih ketat, dan entah siapa yang mengatur ini ya, karena secara AI juga sulit ya. Kalau sekarang ini kan konten porno, konten senjata macam-macam kan jadi sangat dilimitasi ya. Ini berbagi data agregat ya. Ini berarti Google, YouTube, Facebook harus betul-betul bisa sharing data aktivitas pengguna ya. Datanya harus di share secara bebas. Sementara kalau sekarang yang mestinya tertutup tergantung dari penggunanya seperti yang biasa lah. Nah ini memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal yang mempengaruhi distribusi konten, level traffic, dan sistem paywall. Jadi ini Google, Facebook, YouTube ini harus buka algoritmanya, menjelaskannya sampai ngerti ya. Memastikan bahwa perubahan algoritma dilakukan mendukung hadirnya jurnalisme ya. Ini yang kena pasti Google, YouTube, Facebook, dan seterusnya. Bing juga ya. Nah ini tidak mengindak atau menampilkan konten jurnalistik merupakan hasil daur ulang konten media lain tanpa izin. Nah ini taunya gimana ini? Karena sekarang berita itu copy paste, wis gak karu-karuan ya. Baik di website, baik di YouTube-nya, Facebook-nya, itu sulit ya untuk tahu siapa yang asli karena konten tersebar dalam waktu hitungan menit ya. Karena copy paste secara digital, secara AI itu mudah sekali ya. Ini memberikan perlakuan yang sama. Ini enggak jelas ini kenapa kok ada kata-kata ini. Ini mengatakan perundang-undangan dikenai sanksi. Ini ada pengaturan harus terverifikasi Dewan Pers. Ini penting ya, perusahaan persnya harus teridentifikasi. Kalau enggak gitu enggak bisa aja ditolak. Ini nih bisa dibatalkan bila tidak terdata. Ini bagi hasil membatalkan permohonan hak bagi hasil bila ditemukan bukti bahwa perusahaan tersebut tidak lagi mengelola setidaknya minim 1 unit pemberitaan terdaftar. Ini 1 unit pemberitaan terdaftar, ada yang ngomong punya minim 50 juta ya, sama 2 wartawan yang terdaftar. Penulis nggak tahu soal itu. Ada yang ngomong gitu tapi udah lupa dari yang mana. Ini soal bagi hasil ya. Ya wes itu ya. Ini nama-namanya bisa dilihat sendiri. Ini penulis nemu lagi ya. Ini siaran pers 2003. Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga manapun ya. Aneh ya. Jadi ini tanpa harus mendaftar ke manapun, tapi di draft undang-undang disebut harus terverifikasi ya. Mana wis
terverifikasi. Oh, pelaksanaan tanggung jawab. Bola. Pada berbagai hasil juga harus terdata pada Dewan Pers. Padahal di sini boleh bebas. Ya wes lah. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya wes, silahkan dinilai sendirilah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.